Wala harisan ala dunya, maka juga tidak boleh merasa sama. Haris ini tami'an, tamak ya, sama, rakus. Harisan ini rakus, tidak rakus terhadap dunia. Artinya kita ambil dunia secukupnya aja, sisanya berikan pada orang lain. Wala mu'thiran laha 'alal akhirah. Tidak ithar, tidak mementingkan urusan dunia dibandingkan urusan akhirat. Jadi jangan sampai mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Karena memang dunia itu banyak sebagian, bukan sebagian, banyak orang yang berpikir bahwa kita ini harus mendapatkan dunia. Jawabannya tidak. Terus sebagian orang bilang, wah ente gimana sih? Kita ini hidup dunia buat, kita ini nggak boleh meninggalkan dunia. Sebetulnya bukan nggak boleh meninggalkan dunia ya. Allah cuma bilang, jangan lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan itu dalam rangka ibadah sebetulnya. Nggak ada perintah misalnya harus kaya raya, harus semangat bekerja, nggak ada gitu. Seperti apa? Pepatah Arab itu. Bekerjalah seakan-akan engkau akan hidup selamanya, beribadahlah seakan-akan engkau akan hidup esok hari. Ini nggak ada itu. Dalam Islam nggak ada. Bekerja itu seadanya aja udah. Nggak usah sering-sering. Kok ngajarin orang jadi malas? Itu mah ente aja orang yang malas. Nggak gitu konsepnya. Karena memang konsepnya itu yang namanya dunia itu pasti sudah ada jatahnya. Dunia itu udah ada jatahnya. Yang belum pas itu akhirat. Akhirat ini belum pasti, kita di akhirat bakal masuk surga atau neraka, ini belum pasti. Tapi dunia itu udah ada jatahnya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bekerja itu mubah hukumnya. Jadi kata beliau itu ya nggak bisa disebut sunnah begitu. Mubah aja hukum asalnya. Tapi kebanyakan ulama menilai sunnah ya hukum asalnya. Ini Imam Ghazali. Makanya sebagian orang agak kurang suka juga dengan konsep Imam Al-Ghazali yang dinilai mirip Jabriyah dari si akidahnya. Padahal bukan Jabriyah, itu Ahlussunnah. Karena pada akhirnya kita berusaha atau tidak, dunia itu kita akan dapatkan. Apakah kemudian misal gitu ya, kita berusaha hari ini berusaha 8 jam. Usaha 8 jam. Dapat untung atau dapat duit misalnya katakanlah sehari itu 200.000. Atau katakanlah yang gede lah ya 1 juta. Supaya jadi doa gitu ya. Minimal 1 juta misalnya. Katakanlah sehari. Atau bekerja 8 jam dapat duit 1 juta misalnya. Apakah kalau kita bekerjanya 16 jam ini langsung jadi 2 juta? Jawabannya enggak. Jadi kalau misalnya hari ini nih kita dapat 1 juta. Wah tadi kalau saya bekerja 16 jam pasti dapat 2 juta. Enggak, tetap 1 juta. Tetap 1 juta. Terus kemudian besoknya dia bekerja 16 jam, dapat 2 juta. Terus dia berpikir, oh berarti kalau misalnya 16 jam dapat 2 juta. Padahal kalau dia bekerja 8 jam juga sama, dapat 2 juta juga. Karena rezeki itu sudah pasti. Begitu. Rezeki itu sudah pasti. Tapi kan kita lihat orang-orang yang malas, lihat miskin kan hidupnya. Jangankan orang yang malas, orang yang bekerja tiap hari, banting tulang sore malam, banting tulang pagi siang sore malam juga ada yang miskin. Jadi tidak bisa kita menjadikan alasan kemalasan itu pasti berefek miskin. Kemalasan itu perbuatan atau sifat tercela. Kita sepakat. Orang yang malas itu tercela. Begitu. Tapi apakah dengan malas itu otomatis miskin? Jawabannya tidak. Realitanya orang yang bekerja banting tulang saja ada, bahkan banyak yang miskin. Sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang ternyata malas-malasan tapi duitnya nggak habis-habis. Karena warisan, karena keluarganya sudah investasi besar. Artinya nggak berbanding lurus begitu. Antara kemalasan dengan kerajinan itu nggak berbanding lurus dengan rezeki yang sifatnya finansial, keuangan. Nggak berbanding lurus. Begitu. Ini semuanya adalah fadlullah yu'tihi man yasha.
Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah punya hak prerogatif ngasih kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita boleh berusaha, kita boleh berdoa, bahkan usaha dan doa dalam urusan finansial juga bagian dari ibadah menurut kebanyakan ulama, tapi kita nggak bisa maksa berapa yang akan kita dapat. Itu urusan Allah. Tugas kita tadi, berapapun yang diberikan, kita qanaah. Menyisihkan, kalau ada yang lebih, kita infakkan, kita sedekahkan. Begitu. Ya. Dan jangan mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Udah begitu. Makanya para sahabat zaman dulu, katakanlah misalnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kan kerjaannya jualan apa? Jualan perkakas. Jadi beliau itu beli bahan-bahannya 1 dirham. Kemudian dijual dengan harga 3 dirham. Jadi beliau jualan perkakas itu sehari 1 aja. Nggak usah banyak-banyak. Kok kalau kita mikirnya malas banget sih? Kenapa nggak bikin 100, bikin perusahaan yang besar begitu ya? Salman mikirnya nggak gitu, udah cukup. Ngapain banyak-banyak, udah cukup kok. Loh, gimana cukupnya? Nah, 3 dirham ini, 1 dirham buat modal bikin perkakas besok, yang akan dijual lagi. 1 dirham untuk beliau dan keluarga, makan hari itu. 1 dirham buat sedekah. Udah, kehidupan dulu sederhana seperti itu. Dan beliau nggak pernah misalnya, apa kalau kita zaman sekarang, ini harusnya dikembangkan jadi bisnis yang besar. Beliau nggak pikir gitu. Nggak penting. Jadi ke pasar itu cuma sekali. Paling berapa? Jual perkakas ini paling berapa lama gitu ya? Katakanlah sejam. Ya udah, pulang lagi, habis itu ibadah sih, Bu. Nah, udah selesai. Begitulah kehidupan Salman Al-Farisi. Jadi begitulah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Enggak ada para sahabat yang berlama-lama di pasar, enggak ada. Jadi para sahabat itu yang mereka keluar waktu syuruk sudah pulang di waktu duha. Yang mereka keluar di waktu duha sudah pulang di waktu zuhur. Yang mereka keluar habis zuhur sudah pulang ketika asar. Itu kehidupan para sahabat. Makanya kan pasar para sahabat itu wakaf dan itu gantian gitu ya. Jadi lapak itu, ini misalnya pasar, ada lapak begitu ya. Lapak. Nah, lapak-lapak ini wakaf, gantian, nggak ada yang dimiliki. Semuanya bergantian. Yang satu pulang, yang lain datang. Satu pulang, lain. Terus begitu. Jadi kehidupan para sahabat itu sederhana sekali. Keluar waktu syuruk, pulang waktu duha. Keluar waktu duha, pulang waktu zuhur. Keluar pada zuhur, pulang asar. Nggak ada di antara mereka yang berlama-lama di pasar 24 jam gitu kayak orang-orang zaman sekarang itu. Nggak ada gitu. Tapi tetap aja yang memang dianugerahi kekayaan mah kaya aja tetap walaupun begitu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ya, begitu. Nah, makanya udah dunia mah nggak usah dikejar sampai ngos-ngosan begitu. Sama aja hasilnya. Allah udah menetapkan bagi kita. Ya, makanya kita bekerja, berusaha, ini semuanya untuk akhirat. Jadi lakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang akan mendukung akhirat kita. Niatnya itu niat ukhrawi begitu. Misalnya ada orang yang bekerja jadi cleaning service katakanlah ya. Cleaning service. Maka niatkan untuk menjaga kebersihan, niatkan untuk membantu orang-orang, niatkan bahwa dengan menjaga kebersihan dia bisa membuat orang bahagia. Udah, gaji mah ya tidak akan berubah dari Allah itu. Maksudnya rezeki, gaji mungkin bisa berubah, tapi rezeki total itu nggak akan berubah. Begitupun kalau orang punya perusahaan, jadi niatnya jangan sekadar niat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kenapa kok ente mendirikan perusahaan? Ya mudah-mudahan dengan ini bisa membantu banyak orang, bisa memudahkan jalan dakwah, bisa memudahkan jalan menuju akhirat. Begitu. Ente kenapa ngajar? Iya, karena dengan ngajar mudah-mudahan bisa menjadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bisa saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, gitu. Kenapa ente nulis buku ya? Karena ilmu itu mesti disebarkan.
Masalah uang dapatnya berapa bukan urusan kita, urusan Allah. Gak usah dipikirin. Kok bukunya nggak laku? Ya biarin aja, nggak laku kenapa? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Rugi dong udah nulis capek-capek. Nggak rugi. Pahala udah tercatat oleh Allah. Nah, niatnya bukan uang. Niatnya berpahala. Orang yang baca dapat manfaat udah berpahala. Udah selesai begitu. Bekerja apapun. Misalnya ada orang jadi supir. Niatnya bantu orang, nganterin orang. Beraktivitas. Dapat uang gak dapat uang itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Makanya kan kalau kita lihat kisah-kisah para Gojek yang kadang-kadang suka menggratiskan di hari Jumat, ngasih hadiah makanan minuman. Mereka nggak akan rugi karena semuanya kebaikan. Apalagi kalau sejak awal diniatkannya pun niat kebaikan gitu, nggak akan rugi. Dan mereka nggak akan miskin dengan bersedekah. Karena yang namanya lagi-lagi pekerjaan itu tidak menentukan rezeki kita. Jenis pekerjaan tidak menentukan rezeki kita. Lamanya kita bekerja sehari semalam tidak menentukan rezeki kita. Banyaknya keringat yang keluar juga tidak menentukan berapa besar rezeki kita. Kerasnya kita memeras otak juga tidak menentukan berapa besarnya rezeki kita. Buktikan aja. Ada orang yang kerja, jenis pekerjaan. Ada orang yang kerjaannya kok gitu-gitu doang tapi duitnya banyak. Ada orang yang kerjaannya jadi manajer, jadi hutangnya banyak gitu kan. Artinya rezeki itu gak berbanding lurus dengan jenis pekerjaan. Rezeki juga tidak berbanding lurus dengan waktu bekerja. Ada orang sehari semalam kerja, berangkat subuh, bukan subuh malah jam 3 itu. Kalau di Depok itu orang jam 3 udah mulai pada kerja tuh yang ke Jakarta. Ya ngejar supaya nggak macet kan. Udah keluar tuh. Jam 3 pulang jam 10, jam 11 malam. Subhanallah kan? Ya. Dia kerja seperti itu ya, dengan luar biasa lamanya bekerja. Tapi ternyata kalah dari sisi finansialnya dengan orang yang kadang-kadang bekerja cuma sejam 2 jam. Misalnya para trainer itu ya. Trainer itu kan sekali ngisi sejam 25 juta. Oh ya. Artinya durasi waktu nggak menentukan besaran finansial rezeki yang dia terima. Apalagi jenis nggak menentukan. Durasi waktu nggak menentukan. Kerja keras, banyaknya keringat pun tidak menentukan. Buktinya apa? Kuli yang pekerjaannya sangat keras mencucurkan keringat yang sangat banyak. Ya kita tahu lah gajinya atau penghasilannya sebesar apa dibandingkan mandor yang kerjaan cuma ngelihat. Dalam tanda petik ya, cuma ngelihat. Iya. Cuma ngelihat. Kalau dari si keringat lebih deras mana ya? Derasan kuli daripada mandor, tapi gajinya besaran mandor. Nggak menentukan. Ternyata besaran keringat pun nggak menentukan. Keempat, apa? Kerasnya otak, diperas juga nggak menentukan. Buktinya para profesor, orang-orang yang rajin berpikir, gajinya nggak lebih besar dibandingkan apa? Misalnya kerja yang nggak mikir. Ya dibandingkan tukang es pinggir jalan gitu. Kadang-kadang gajinya dosen, para profesor itu sama, itu penghasilannya. Profesor dosen 10 juta, orang yang jualan cilok itu bisa 15 juta. Nah begitu. Ya. Artinya ya sudahlah, rezeki urusan Allah. Kita mah tugasnya beribadah aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Udah selesai ibadah. Makannya niatkan ibadah. Duduknya kita sekarang hari ini niat ibadah. Beri nafkah istri anak niatkan ibadah. Berbuat baik kepada keluarga niatkan ibadah. Ibadah aja semuanya. Gak usah mikir yang lain. Yang lain rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat.